Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mauntu, dalam renungan pagi hari ini, hari ke-704. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 17 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu, sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini secara utuh dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, kita akan melihat bahwa firman Tuhan ini adalah nubuatan Tuhan tentang apa yang akan terjadi pada Damsyik dan Efraim. Mereka akan dihancurkan menjadi reruntuhan. Kenapa Tuhan begitu murka kepada mereka? Perhatikan ayat 10. Kita dapat melihat alasan Tuhan menghancurkan mereka. Apa alasan Tuhan? Karena mereka telah melupakan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Amin. Kalau bisa saya pakai bahasa saya, mereka orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sudah Tuhan tolong, sudah Tuhan selamatkan, sudah Tuhan berkati dengan luar biasa, tapi mereka melupakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Itulah yang menyulut api murka Tuhan kepada mereka. Sehingga ayat 11 berkata, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melupakan Tuhan, ini akan membuat kita sendiri susah, rugi, dan menderita. Firman Tuhan ini bilang apa? Walaupun tanah yang kita tanam subur, bibitnya bibit unggul, dicangkokkan dengan batang pilihan yang nomor 1, panennya berlimpah, tapi firman Tuhan bilang panen akan segera lenyap, kamu akan sakit dan menderita, yang menyebabkan saudara tidak menikmati hasil panenmu. Saudara ingat dengan orang kaya yang bodoh dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Saudara bisa baca sendiri. Di sana kan orang ini kaya raya luar biasa. Dia panen raya sampai lumbungnya tidak muat untuk menampung hasil panennya. Tapi apa yang terjadi dengan orang kaya yang bodoh ini? Pada malam hari itu juga nyawanya diambil Tuhan. Saya akan bacakan ayat 19 sampai 21 Injil Lukas pasal 12. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin, haleluya. Firman Tuhan ini mau menegur kita semua. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada banyak orang yang setelah diberkati Tuhan, sudah mendapat pekerjaan yang layak, sudah punya segalanya, sudah kaya raya, dia lupa sama Tuhan. Dia jadi sombong. Dia yang tadinya taat, sekarang jadi kepala batu, menjadi pemberontak. Dia yang dulunya mengandalkan Tuhan, rendah hati, tapi setelah punya segalanya, dia juga lupa segalanya. Ulangan 8 ayat 14 berkata begini. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa orang yang melupakan Tuhan adalah orang yang tinggi hati, sombong, dan angkuh. Amin. Saya melihat di sini bahwa orang yang melupakan Tuhan masuk dalam golongan dosa kesombongan.
Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin. Dari ayat ini Raja Salomo memberikan kita tanda kalau orang yang sombong, tinggi hati, angkuh, congklak itu merupakan sinyal kejatuhan dan kehancuran mereka. Amin. Saya percaya kita semua pasti tidak mau hidup kita hancur, bisnis kita jatuh, rumah tangga kita berantakan, masa depan kita tidak jelas. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau hidupnya hancur seperti itu. Betul? Makanya jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hati-hati kalau kita sudah melupakan Tuhan. Semuanya yang kita melihat, wah ini mantap buat kita. Kita punya stok yang banyak, kita sukses makmur, tapi seketika akan hancur lenyap kalau kita melupakan Tuhan. Siapa orang yang telah melupakan Tuhan? Di sini saya menangkap ada 5 orang yang melupakan Tuhan. Yang pertama, mereka yang lupa berdoa. Yang kedua, mereka yang lupa membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, mereka yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, mereka yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Yang kelima, mereka yang lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama apa? Mereka yang lupa berdoa. Yang kedua, mereka yang lupa membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga apa? Mereka yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, mereka yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Dan yang kelima, mereka yang lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cek diri kita. Jangan-jangan tanpa kita sadari kita telah melupakan Tuhan. Dulu biasanya sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita berdoa dulu. Tapi sekarang karena sudah sukses, sepertinya waktu untuk Tuhan sudah tidak ada lagi. Sehingga kita tidak lagi berdoa. Kita telah melupakan Tuhan. Kita telah melupakan Tuhan kalau kita tidak lagi melibatkan Tuhan dalam segala lini kehidupan kita. Dengar baik, ingatlah kepada Tuhan yang sudah membawa saudara sampai sejauh ini. Amin. Haleluya. Kita telah melupakan Tuhan kalau kita tidak lagi membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu sangat-sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Amin. Haleluya. Roma 10 ayat 17 berkata apa? Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara tidak bisa membaca atau mata saudara sedang sakit, bermasalah sehingga saudara tidak bisa membaca, minimal saudara mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, iman kita kuat, iman kita timbul. Amin. Kita punya pengharapan lagi di dalam Tuhan. Kalau dulu kita rajin baca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, tapi sekarang kita sudah malas baca firman Tuhan, apalagi mendengarkan firman Tuhan, itu menandakan kita telah melupakan Tuhan. Dengar baik, ingatlah kepada Tuhan, baca firman Tuhan selalu, dengarkan firman Tuhan selalu dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah melupakan Tuhan, ingatlah kepada Tuhan. Kita melupakan Tuhan kalau kita tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Kalau dulu waktu belum ada corona, kita seringkali punya alasan untuk tidak pergi beribadah ke gereja. Baik itu karena pekerjaan, aduh sibuk Pak Pendeta, saya lembur. Bilang sakit tapi ternyata tidur-tiduran di rumah dan lain sebagainya. Ini alasan-alasan yang kita buat supaya kita tidak pergi ke gereja. Tapi sekarang, karena corona, kita punya banyak waktu ada di rumah. Kita juga beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau saat ini masih ada saja untuk alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan, itu berarti memang sudah menjadi karakter saudara yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan adalah mereka yang lupa sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah diberkati sampai sejauh ini, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita melupakan Tuhan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita dengan sengaja melupakan Tuhan. Saat-saat ini kita dituntut Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan hanya khotbahnya mantap, pelayanannya luar biasa, usahanya sukses, tapi ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tidak ada gunanya, sia-sia.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya gereja Tuhan, saudara dan saya jadi saluran berkat buat orang-orang yang saat ini sedang dalam kesusahan karena terdampak pandemik COVID-19 ini. Orang yang melupakan Tuhan, mereka akan masa bodoh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka tidak mau peduli, mereka tidak mau menolong, mereka tidak mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mereka tidak mau menjadi saluran berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara peka dengan keadaan sekarang ini. Amin. Saya percaya di saat kita berbagi dengan sesama kita, berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Haleluya. Orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan adalah mereka yang melupakan Tuhan. Dengar baik, ingatlah akan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita orang yang melupakan Tuhan kalau kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Bukan hanya di saat berkelimpahan dapat berkat kita berkata puji Tuhan, kita mengucap syukur. Tapi di saat-saat susah seperti ini, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang melupakan Tuhan adalah mereka yang lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dengar baik, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, baik suka maupun duka. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu pada akhirnya apa yang terjadi pada mereka. Orang-orang yang melupakan Tuhan, mereka mendapat murka Tuhan. Apa yang mereka buat, bangun, rintis, semuanya menjadi reruntuhan. Kenapa? Karena mereka melupakan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Siapa orang yang telah melupakan Tuhan? Mereka yang lupa berdoa, mereka yang lupa membaca, mendengarkan firman Tuhan, mereka yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, mereka yang tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mereka yang lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita mau giat berdoa. Kita mau ambil waktu untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Ibadah bukan hanya di gereja, di rumah saudara juga kita bisa melakukan ibadah bersama keluarga. Di dalam keluarga kita yang kecil, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang menegur, menasihati, dan memberkati iman kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, mereka yang menyaksikan YouTube ini juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati dalam rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka. Mereka yang sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dan memberikan pemulihan, kesembuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah, Tuhan teguhkan, kuatkan melalui firman Tuhan ini. Mereka yang saat ini sedang berduka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai, kasih, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan bangsa kami. Hanya dengan berfirman, mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, biarlah berkat surgawi memenuhi semua pendengar dan mereka yang menyaksikan channel YouTube ini. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Bertambah-tambahlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya menyertai dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui audio rekaman ini maupun channel YouTube ini, saudara bagikan, sharekan, like, komen, serta subscribe channel YouTube saya supaya saudara menginspirasi saya untuk lebih lagi melakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayanan media ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe sekarang. Karena dengan subscribe, saudara mensupport, mendukung saya, memotivasi saya untuk lebih baik lagi di dalam pelayanan
media ini. Terima kasih atas dukungan support saudara semua sampai selama ini, sampai renungan pagi ini sudah berjalan 704 hari. Puji Tuhan. Terima kasih, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.